Al-Quran di akhir surat ke-40, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min, mulai ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Walaqad arsalna rusulan min qablik, dan sungguh telah kami Allah utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Maksudnya sebelum kamu di sini, kamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran diwahyukan kepada beliau. Jadi sebelum Allah mengutus Rasulullah, Allah sudah mengutus rasul-rasul sebelumnya. Minhum man qasasna alaihi, sebagian atau di antara rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu, ada yang Allah ceritakan kepadamu. Wa minhum malam naksus alaihi, dan sebagian di antara rasul-rasul itu tidak kami Allah ceritakan kepadamu. Jadi kalau rasul itu ada 315-an, yang dikisahkan dalam Al-Quran sekitar 25. Jadi lebih banyak lagi yang tidak dikisahkan. Nah, tentang kenapa Rasul ini dikisahkan, yang lain tidak, itu sepenuhnya pada Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang paling memahami yang dibutuhkan oleh Nabi dan umat. Wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi mukjizat itu sepenuhnya dari Allah. Itu kenapa mukjizat Rasul berbeda-beda. Ya, misalnya mukjizatnya Nabi Nuh kok berupa kapal. Mukjizatnya Nabi Ibrahim kok diantaranya dibakar tidak terbakar. Nah, mukjizatnya Nabi Musa itu kok tongkat. Mukjizatnya Nabi Isa, ya, itu ada sekian banyak. Ada di antaranya itu mulai dari kecil, lahir, tidak memiliki bapak. Waktu masih dalam kandungan ibunya bisa bicara dengan jelas. Kemudian diajari kitab, hikmah, Taurat, Injil, bisa membuat burung dari tanah, bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bisa menyembuhkan orang sakit sopa, bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi mukjizat yang paling besar, paling sempurna, yang mukjizat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, nah itu sepenuhnya pada Allah. Mukjizat yang berbeda-beda, tapi kekuatannya itu sama, yang bisa mengalahkan, memenangkan dari seluruh musuh. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haq, diputuskan semua perkara dengan adil, dengan benar. Dan ketika itu rugilah orang-orang
yang mengikuti kebatilan. Wa khosiro hunalikal mubtilun, yang mengikuti kebatilan yang akan rugi sendiri. Sebetulnya itu para Rasul diisahkan kembali kepada kita umat Islam itu supaya bisa mengambil pelajaran, supaya bisa mengambil hikmahnya. Jadi tetap kebanyakan manusia tidak bisa mengambil hikmahnya karena sebagian besar tidak merasa perlu memahami Al-Quran, tidak merasa penting untuk memprioritaskan memahami isi Al-Quran. Makanya jadi berbeda-beda. Itu tergantung pandangannya terhadap Al-Quran. Semakin yakin terhadap kebenaran Al-Quran, itu semakin bersungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Semakin tidak yakin, ya semakin tidak sungguh-sungguh untuk memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini Allah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa kepada manusia. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah lah yang menjadikan hewan-hewan ternak untuk kamu. Tapi kebanyakan manusia itu tidak merasa itu nikmat dari Allah, karena nikmat itu sudah diberikan turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Seakan-akan itu sudah dianggap bukan nikmat, sebagai hal yang biasa. Padahal itu betul-betul karunia Allah diberikan kepada manusia. Litarkabu minha wa minha ta'kulun, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Coba itu hewan ternak itu kan ambil semuanya, tidak ada yang terbuang. Ya, sampai bulunya pun bermanfaat. Itu kalau ya namanya keahlian orang memanfaatkan dari bulu hewan binatang ternak itu macam-macam. Ada yang dipakai untuk pakaian, ada yang dipakai untuk tempat tidur, ada yang untuk pelapis, macam-macam. Kulitnya juga begitu, banyak manfaatnya. Apalagi dagingnya. Jadi semuanya bermanfaat. Nah, juga itu sebagai kendaraan sebelum ditemukan mesin. Itu transportasi darat, itu menggunakan hewan ternak untuk perjalanan membawa barang-barang, untuk mengerjakan lahan pertanian, perkebunan, itu mengandalkan hewan ternak, binatang-binatang ternak. Bahkan banyak yang digunakan untuk berpacu, banyak juga yang digunakan untuk lomba. Lomba aja macam-macam jenisnya. Ada yang menghias sapi untuk lomba, menghias kuda untuk pacuan kuda, macam-macam. Itu menjadi kesenangan manusia yang luar biasa. Nabi Sulaiman aja kepincut sama kuda. Dia kan kisahnya. Walakum fiha manafi'u litatluhu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan ada lagi manfaat-manfaat lain pada hewan-hewan ternak itu untuk kamu, dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya.
Jadi ini manfaat yang lebih banyak lagi dari hewan-hewan ternak itu. Misalnya itu bisa diambil air susunya, tadi ada kulitnya, ada bulunya, ada tanduknya saja berguna. Nah, tentu semakin cerdas manusia memanfaatkan, semakin banyak lagi. Itu. Kemudian menjadi hewan kesenangan. Ya, masing-masing daerah, mungkin negara, masing-masing bangsa memiliki hewan kesenangan yang bisa berbeda-beda. Nah, wa alaiha wa laufuki tuhmalu, dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai hewan-hewan ternak itu dengan mengendarai basah. Jadi kalau di laut itu kendaraannya kapal bahtera, ketika di daratan itu hewan ternak, binatang ternak. Ya kalau di Mekah sekitarnya, di Timur Tengah, di Asia Barat itu ada unta yang diandalkan, kemudian kuda. Tapi daerah-daerah tertentu mengandalkan sapi, ada karbon, tentu ada yang lain-lain. Bayurikum ayati, dan Dia Allah memperlihatkan ayat-ayatnya. Ya. Allah memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa ayatillahi tungkihu, maka tanda-tanda kekuasaan Allah itu yang mana lagi yang kamu ingkari? Tungkihu. Kenapa kok diingkari? Kenapa kok tidak mau mensyukuri? Karena tidak mau menerima itu sebagai nikmat dari Allah. Kenapa kok tungkirun? Kok diingkari? Kenapa manusia mengingkari? Ya. Itu nikmat yang demikian lengkap, demikian banyaknya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini supaya manusia ini diperintahkan untuk melakukan perjalanan. Perjalanan itu bisa perjalanan fisik, bisa perjalanan melalui ilmu, ya, melalui informasi. Afalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Nah itu kalau perjalanan fisik itu melacak bukti-bukti sejarah, itu sebagian besar sudah hilang. Misalnya itu bagaimana dulu ketika Habil dan Qabil, atau ketika sebelumnya Nabi Adam dengan istrinya Hawa itu turun dari surga memakan buah, ya itu buahnya seperti apa, di mana. Demikian pula ketika itu Nabi Nuh dengan umatnya, itu kapalnya di mana, terus putranya yang tidak mau ikut kapal itu di bukit mana. Nah,
Demikian pula misalnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, kemudian itu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Musa, tentu lebih banyak lagi. Itu kalau kita melakukan pelacakan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran, itu dikisahkan semua. Bisa-bisa, jadi meskipun kita fisiknya itu tinggal di tempat memahami, ya bisa di masjid, bisa di gedung kalam, bisa di mana. Tapi kalau kita memahami secara urut, itu seakan-akan kita itu menyaksikan dengan mata kepala, karena dikisahkan terus-menerus para nabi, para rasul dengan umat-umat terdahulu. Bahkan yang luar biasa lagi, itu alam yang belum dialami, tapi sudah dikisahkan dengan sangat jelas, berulang-ulang. Kita masih hidup di dunia, tapi dikisahkan bagaimana di alam kubur, bagaimana dibangkitkan kembali pada yaumil ba'ats, kemudian yaumil maksar, yaumil hisab. Ada surga dan neraka selama, dikisahkan semua berulang-ulang. Nah, ini bagi orang yang betul-betul meyakini Al-Quran, itu yang semula itu dari ilmu yakin, karena informasi dari kitab suci, karena diulang-ulang terus seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri, menjadi ainul yakin. Karena terus-menerus saking yakinnya, seakan-akan itu memang betul-betul terjadi di hadapan, sehingga menjadi hakul yakin. Kenapa itu kalau kisah tentang para nabi, para rasul itu kok berbeda-beda dari kitab-kitab yang lain? Ya, itu banyak. Saya itu membaca ya sekian banyak tulisan-tulisan orang yang ilmuwan muslim dengan ilmuwan non-muslim. Itu seringkali walaupun peristiwanya satu, tetapi mengisahkannya bukan hanya berbeda, seringkali bertolak belakang. Padahal peristiwanya satu. Itu misalnya ketika kisah Rasulullah hijrah, itu antara yang ditulis oleh ulama, ilmuwan muslim, dengan yang ditulis oleh orientalis, Islamullah, itu bisa bertolak belakang. Misalnya kalau informasi dari Quran yang ditulis oleh para penulis muslim, itu kan 2 tahun sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu sudah ada sekelompok orang dari Yathrib yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah. Kemudian ketemu Rasulullah, dan kemudian ada kesepakatan. Ya, tahun berikutnya itu lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah menyarankan kepada sahabat-sahabat di Mekah sekitarnya yang kesulitan supaya duluan hijrah ke Yathrib. Ini runtut sekali. Tapi begitu itu nanti ditulis oleh para orientalis, itu nggak ada hubungannya dengan iman, nggak ada hubungannya dengan agama. Kenapa? Hubungannya dengan kehidupan dunia. Itu karena misalnya di Mekah itu ditolak,
sebagai pemimpin negara politik, pemimpin politik. Karena ditolak kemudian pindah ke Yasrib. Di Yasrib diterima sebagai pemimpin politik, kepala negara, kepala pemerintah. Dan pindahnya ini dianggap karena ada masalah duniawi. Oh, kalau di Madinah itu tempatnya lebih subur, untuk perdagangan juga lebih kondusif, gitu kan. Nah, itu lain sama sekali. Walaupun peristiwanya sama. Demikian pula itu yang namanya kisah misalnya. Itu yang di dalam Al-Quran itu yang disembelih, ya, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih itu putranya Ismail. Dan yang diajak ke Ka'bah, ke Mekah itu Ismail. Tapi versi kitab yang mereka tulis bukan Ismail. Itu dari keturunan Nabi Ibrahim, Ishak terus ke Yakub. Karena ini tidak mengakui Ismail. Ujung-ujungnya sudah mau menolak Nabi Muhammad terakhir itu keturunan dari Ismail. Itu sampai demikian rupa. Yang anehnya lagi itu sampai kadang-kadang saya itu, loh kok begini ya, ilmuwan muslim, profesor doktor itu saking mungkin seringnya baca kitab itu sampai katakan apa? Itu banyak menurut tujuan Al-Quran. Jadi ini kok ya tega-teganya. Padahal Al-Quran itu kan semuanya betul babi, ya kan? Tidak ada sedikit pun yang dilakukan. Tapi sampai begitu, seakan-akan memperlakukan Quran itu seperti buku-buku yang mereka baca itu. Nah, sampai demikian rupa. Makanya ini kembali ke sini itu kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita mau baru sedikit aja membuka diri, wah itu sangat kompleks, sangat bermacam-macam. Bisa jadi sebagian ilmuwan muslim, orang yang hebat-hebat, itu banyak terpengaruh dari tulisan para orientalis. Kemudian menganggap Quran itu sebagaimana ya buku-buku yang lain, bahwa itu semuanya wahyu dari Allah. Suaranya, susunannya, redaksinya, isinya, rasa bahasanya, itu semuanya dari Allah. Sama sekali tidak ada yang diragukan. Membacanya aja setiap satu huruf 10 pahala, apalagi menggunakannya sebagai pedoman hidup. Maka di sini afala yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Itu bisa betul-betul fisiknya pergi kemana-mana melacak, tapi bisa juga melalui memahami kitab suci Al-Quran. Kanu aktsara minhum asadda quwwatan wa atharu fil ardh. Ya, adapun orang-orang sebelum mereka itu jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak ya bekas-bekas mereka di muka bumi ini. Nah, misalnya bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud, bagaimana itu kehebatan dari Fir'aun, dari Qarun, apalagi teknokratan namanya Haman gitu kan. Itu yang hancur, yang musnah itu, yang diadab, itu teknologinya sangat canggih. Tapi ternyata bukannya terjadi pada zaman para nabi, para rasul. Zaman sekarang pun
superpower dunia ternyata dikalahkan dengan api dan angin. Iya kan Bapak Ibu? Nah, kurang canggih apa, kurang hebat apa itu? Katanya apa-apa bisa. Ya, tapi ternyata mudah bagi Allah itu terjadi. Nah itu. Kemudian fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka sama sekali. Ma aghna, tidak bisa memberikan manfaat, tidak ada gunanya. Anhum dari mereka ma kanu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Nah, coba itu yang diusahakan oleh Raja Namrud, Nebukadnezar, yang diusahakan oleh Fir'aun, oleh Qarun, oleh Haman, itu oleh kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi So'eh. Wah, luar biasa banyak. Itu fama aghna anhum, sama sekali tidak bisa memberi manfaat terhadap mereka. Maka yaksibun, dari apa-apa yang mereka usahakan. Lalu zaman sekarang juga jauh lebih dahsyat. Nah, orang kalau menyiapkan hidup di dunia itu seakan-akan tidak akan mati, seakan-akan semuanya itu bisa menyelamatkan. Padahal hidup yang sebenarnya itu hidup di alam akhirat. Di dunia ini hanya sangat sebentar dan sementara. Tapi kenapa manusia tidak mau secara totalitas, secara kafah, secara sungguh-sungguh, secara istiqomah untuk menyiapkan akhiratnya? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang dengan membawa bukti-bukti yang nyata, ya, bil bayyinah, dengan bukti-bukti yang nyata, farihu bima indahum minal ilmi, maka qabihi makan bihi yastahzi'un. Tapi mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan. Banyak orang yang merasa karena kehebatan kecerdasannya, kehebatan temuannya, kehebatan kompetensinya, kehebatan teknologinya, seakan-akan gak perlu Allah, seakan-akan sudah cukup bisa membuat istana, bisa membuat kendaraan yang super canggih, bisa bikin tempat yang mereka kasih nama seperti nama-nama surga. Tapi ternyata ketika terbakar mudah saja. Tapi mereka merasa seakan-akan cukup dengan ilmu yang ada pada mereka, ya, dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Seakan-akan nggak merasa perlu, nggak butuh kepada Allah. Padahal mereka itu sebetulnya dikepung oleh azab. Yang azab itu dulu mereka olok-olokkan. Mereka nggak percaya. Nggak percaya kalau hidup di dunia itu bisa kena azab sebagai DP, azab besok di akhirat. Nggak mempercayai, nggak meyakini. Ketika terjadi betul, ya merasakan. Kenapa? Ya sebagian terbakar. Oke, kita selesaikan. Masih ada doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah terlambat semua. Falama ro'al baksana, maka tatkala mereka melihat azab kami, qalu, mereka sama mengatakan,
amanna billahi wahdah. Kami beriman hanya kepada Allah saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyriki. Ini, dan kami mengingkari kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Jadi ketika azab sudah datang, azab sudah di hadapan mereka baru mengatakan begini. Ini kan ibaratnya itu Fir'aun ketika sudah mau tenggelam di laut, baru sadar. Ketika sudah dihadapkan di akhirat, di depannya siksa neraka jahanam, baru sadar. Nah, ketika sudah azab di depannya, sudah melihat azab, baru mengatakan amanna billahi wahdah, dan mengingkari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Padahal ketika di dunia diajak memahami Quran nggak mau, merasa sudah bisa memahami sendiri. Oh, kalau kami nggak perlu, sudah bisa. Itu kan bagi pemula-pemula itu kan. Ya. Padahal ya belum tentu bisa istiqomah kan, belum tentu bisa telaten, bisa memahami secara tuntas. Nah, ketika sudah terlanjur ternyata tidak bisa secara maksimal, baru menyesal. Falam yaku yang fa'uhum imanuhum lama ra'u baksana. Maka iman mereka tidak berguna sama sekali bagi mereka tak kala mereka telah melihat siksa Allah. Nah, coba hampir semuanya begini kan jadinya nanti. Ketika masih memungkinkan, diajak menyiapkan diri supaya lebih hati-hati, tidak mau. Nah, ketika ajal menjelang datang, baru repot. Ini yang lebih aneh lagi begini. Kenapa orang kok terlalu sibuk memikirkan nanti dimakamkan di mana? Terus makamnya dibuat rumahnya seperti istana. Jadi seakan-akan ini loh, di alam kubur dibayangkan seperti masih di dunia ini. Baru tidak lain sama sekali. Itu akibat tidak mau memahami Quran secara kakak. Jadi sibuk menyiapkan nanti kalau meninggal fisiknya gimana gitu. Padahal yang mempertanggungjawabkan itu yang alami penyiksaan di alam kubur itu bukan fisiknya. Iya kan? Tapi kenapa orang kok malah ini sudah ada satu kaplingnya 1,5 miliar ini untuk rumah masa depan. Ya coba kalau 1,5 miliar untuk bangun masjid, pahalanya ngalir terus kan? Ada kawan yang beli tanah cukup luas, ditanya untuk apa? Mau bikin makam keluarga yang gak kalah dengan raja-raja Jawa. Jadi senang sekali yang dipercayaan itu, udah meninggal itu diziarahi terus itu. Jadi lucu-lucu semua. Ini karena akibat nggak mau tekun memahami Quran. Jadi sudah investasi nyiapkan sampai ratusan juta sampai miliaran, tapi bukan itu yang dituntunkan. Bukan sampai itu cara untuk menyelamatkan hidup besok di akhirat. Tapi betapa banyak yang begitu. Bangga sekali kan bikin makam keluarga bisa di tempat yang strategis dengan harga sekian ratus juta gitu kan.
sunatallahil lati qad khalat min fi ibadih. Ya, itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Itu menggambarkan betapa beratnya siksaannya. Ya sudah diungkapkan dengan yang sangat sederhana seperti itu. Padahal itu di neraka disiksa selama-lamanya. Jadi kenapa orang-orang Islam kok sama sibuk memikirkan makan jenazahnya, makan fisiknya? Kenapa kok nggak sibuk menyiapkan besok di akhiratnya itu gimana? Itu hal yang gaib kok ngira-ngira sendiri gitu. Padahal Rasulullah itu yang gaib itu nggak tahu kecuali diberitahu oleh lah kita orang biasa kok sok merasa pintar, nggak mau mengikuti yang diinformasikan di dalam Al-Quran, terus membuat-buat sendiri gitu. Oh, kelihatannya besok di alam kubur itu akan tentram senang kalau rumahnya itu dibikin seperti istana gitu. Itu kan perkiraan-perkiraan sendiri, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu akhir dari surat Al-Ghafir. Mungkin tanda mau bertanya silahkan. Ya, kalau secara mendasar, secara sungguh-sungguh dari akarnya, ya mestinya memang berangkatnya itu dari meyakini kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran. Jadi yang betul-betul dijamin 100% betulnya itu wahyu Al-Quran. Yang selainnya itu tidak ada yang bisa jamin. Makanya termasuk kita perlu hati-hati terhadap hadis atau sunnah. Makanya kenapa harus secara kafah dulu memahami Quran, supaya nanti tahu persis setiap membaca matan hadis itu bisa ini sesuai dengan Quran apa tidak. Asal tidak sesuai, ini dipastikan ini bukan dari Rasulullah, dari siapapun, apa dari wali, apa dari syekh, dari apapun, nggak ada yang melebihi Nabi, nggak ada yang melebihi Rasul. Nah, sedangkan Nabi Rasul saja itu dapat petunjuk, dapat hidayah, itu karena dapat wahyu. Nah, setelah Rasulullah kan sudah nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi. Nah, terus kalau mereka nggak berpegang pada Quran, itu dari mana? Iya kan? Itu dipastikan bahwa itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan sampai diikuti. Hidup di dunia sangat sebentar, menentukan di alam akhirat yang tanpa batas, selama-lamanya gitu. Itu harus betul-betul kita yakini, betul-betul kita sadari. Dari kehidupan yang sebentar ini menentukan di akhirat yang tanpa batas, yang selama-lamanya. Ya, kenapa banyak orang-orang pintar yang kena pengaruh dari pemikiran-pemikiran para orientalis, Islamophobia? Ya, itu biar urusan mereka masing-masing. Itu rata-rata kalau belajar pada orang-orang yang tidak mengimani Quran, ya banyak kan orang ilmuwan kaliber dunia ya menafsirkan Quran tapi nggak mempercayai, nggak meyakini Quran itu wahyu dari Allah. Itu banyak ilmuwan-ilmuwan begitu yang mempelajari Quran sekedar sebagai ilmu,
sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Kemudian memperlakukan mushaf Al-Quran bukan sebagai wahyu, bukan sebagai mukjizat, bukan sebagai pedoman hidup, tapi dipandang sebagaimana buku-buku yang lain. Nah kalau seperti itu, ya tidak memberi manfaat besok di akhirat. Makanya jangan mudah kena pengaruh, jangan mudah mengikuti cara-cara beragama yang tidak ada sumbernya dari Quran dan Sunnah, walaupun mirip-mirip, walaupun banyak pengikutnya, walaupun didukung dengan ibaratnya dengan berbagai macam sarana, dengan media, dengan seakan-akan dipromosikan tanpa batas. Tapi harus kita yakini yang bisa menyelamatkan itu karena mukjizat Al-Quran, bukan yang lain-lain. Makanya saya terus-menerus ngajak, ayolah kita semampu kita tuntaskan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan berusaha kita mengamalkan secara sungguh-sungguh. Nah demikian Pak. Gimana Bapak Ibu, sudah cukup malam hari ini? Ya, insya Allah berikutnya kita lanjutkan lain kesempatan surat Fussilat, surat ke-41. Semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk senantiasa berusaha memahami dan mengamalkan apa yang dituntutkan Allah.